Selanjutnya kami mohon Prof. Laksono Trisnantoro. Beliau adalah profesor dari UGM sekaligus staf khusus Menteri Kesehatan. Monggo, Prof. Setelah ini mohon kesediaan Pak Ghazali setelah Prof. Laksono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa didengar, Pak, ya? Jelas, Prof. Ya, jelas. Share screen ini, jadi saya mencoba untuk memberikan masukan. Itu masih tantangan ya, belum solusi-solusinya karena memang waktunya sangat singkat. Tapi nanti solusi-solusi juga akan saya kirimkan ke BPJS, Pak Mundi. Ya, oke. Jadi ada dua hal yang menjadi lingkup tantangan, yaitu yang pertama governance-nya untuk mencapai tujuan CKN yang merata, bermutu, dan efisien. Jadi ada keadaan sosial, kemudian yang B, keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan. Jadi dua hal ini yang perlu kita cermati. Tapi sekali lagi ini masih tantangan ya, belum sampai ke solusi Pak Bukhron. Ya. Nah, di dalam A ini, tantangan governance, saya akan mencoba untuk menguraikan beberapa tantangan yang mungkin perlu dicermati mengenai tata kelola yang pertama ya. Jadi kebijakan sentralistik JKN yang tidak match dan undang-undang pemerintahan yang desentralistik. Kemudian ekosistem JKN, ini hubungan antar lembaga di pusat, ini juga masih confusing ya. Kemudian hubungan Kemenkes ke BPJS Kesehatan ini juga belum terbangun baik, masih belum ada misalnya ya interoperabilitas data, kemudian apakah peran regulator dan operator ini perlu kita cermati. Kemudian masih belum ada disharmonisi atau belum ada koordinasi antara perencanaan pembangunan kesehatan di berbagai level ya, di pusat, di provinsi dan kabupaten dan perencanaan JKN itu belum terjadi ya. Jadi datanya BPJS itu belum dipakai untuk perencanaan. Jadi database-nya belum optimal digunakan. Dan yang kedua, yang sejak tahun pertama, saya sudah menyatakan bahwa kita perlu betul mengendalikan fraud ya. Nah ini yang terjadi, memang ancaman fraud belum ada di Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS, masih sumir ya. Kemudian belum ada dasar hukum yang jelas ya, apakah menggunakan Undang-Undang KUHP atau Tipikor dan sebagainya. Dan tim KMKB juga belum optimal bekerja, ada senjata pedoman dan implementasi dan fraud, kemudian juga tim tadi yang independensi tadi belum ya, kemudian akses data juga masih terbatas, tidak cukup untuk pengendalian fraud. Kemudian HTA ini juga masih belum begitu berkembang dan masalah jadi kembali lagi kata final independensinya ini perlu sekali untuk kita tekankan. Kemudian ekosistem teknologi informasi, nah ini yang jadi isu kunci ya, belum terbangunnya kerjasama antar stakeholders JKN untuk integrasi ekosistem IT dan interoperabilitas data JKN. Jadi saya sangat kaget ketika bertahun-tahun saya lihat ya, itu Menteri Kesehatan itu untuk minta data ke BPJS harus menulis surat ya ke BPJS, tertulis ya, dan nanti 3 hari atau 2 hari kemudian atau 1 hari kemudian baru di balas tadi ya, ini loh datanya ya. Nah, jadi ekosistemnya itu mungkin perlu mengingat bahwa BPJS adalah suatu badan hukum publik yang tentunya ada interoperabilitas ya. Kemudian leadership juga ini perlu sekali untuk kita lihat dalam konteks IT ini, termasuk bagaimana IT itu bisa menerangkan berbagai fenomena yang menarik mengenai surplus BPJS di masa pandemi COVID-19 ini, apakah karena berkurangnya klaim non-COVID atau meningkatnya PPA-PPL atau apa ya, ini yang perlu kita gunakan. Dan B, keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan, ya ini yang menggunakan teori Kudsin dari revenue collection, pooling, dan purchasing-nya ya. Nah ini yang perlu kita cermati ya, sumber dana BPJS tergantung sekali pada PPA-PPN, dan ini yang menarik ya. PPA-PPN selalu tidak terserap ya, bertahun-tahun ya, itu selalu di bawah 100%. Dengan kenaikan PPA-PPN yang sangat tinggi, itu ternyata memang masih belum terserap dengan baik ya. Tapi ini menjadi semacam tulang punggungnya BPJS ya. Dan Pemda tidak bertanggung jawab atas defisit BPJS daerahnya ya. Seperti di Jogja itu, BPJS tanda kutip ya, itu defisit 1 triliun ya. Tapi Pemda DIY tidak tanggung jawab 1 sen pun untuk defisit di daerahnya. Juga Jawa Tengah dan sebagainya ya.
Tapi daerah-daerah di Provinsi Maluku ataupun NTT itu ada kemungkinan surplus di sana karena aksesnya sangat sedikit. Kemudian tentunya belum semua peserta perusahaan ya itu menjadi peserta JKN, juga macam-macam hal seperti ini. Dan juga belum ada keterlibatan sumber dana lain seperti asuransi swasta, hibah, CSR atau filantropi ya. Nah khusus untuk asuransi swasta yang komersial, saya pribadi berpendapat bahwa ini tantangan yang menarik karena ini menjadi satu semacam katup pengaman juga untuk mengurangi tekanan pembelanjaan di BPJS oleh kelompok yang sebenarnya mampu untuk membayar asuransi. Ya, kemudian sistem pooling ini menjadi satu hal yang menarik ya, karena single pool ya. Jadi ini ada effort selection dan kita tahu betul bahwa ada PBPU sebagian ya, mungkin sekarang besar ya, sekitar 45% yang tidak membayar tertib ya. Nah, dan mereka juga mempunyai utilisasi yang sangat tinggi. Nah, ini PR yang sangat berat bagi BPJS, karena dimanapun di dunia ya, itu jarang sekali ya. Kalau saya lihat ya, kayak di Thailand itu UHC-nya di sana, BPJS-nya di sana, itu tidak collecting premium. Jadi mereka hanya menerima dari pemerintah ya. Dan ada 3 pool ya di sana ya. Di sini kita single pool dan harus mencari tadi premi tadi. Kemudian juga tadi iurannya underprice, terutama untuk segmen PPU dan PP ya, ini jadi satu isu yang kunci. Dan dana PPAPBN cenderung terpakai oleh PBPU, dan ini sudah saya sampaikan bertahun-tahun sebelum BPJS berdiri ya. Dan Pemda berada di luar pool. Ya. Kemudian juga aktif purchasing itu belum dijalankan dengan berbagai Pemda di sini ya, bisa dibaca, tapi intinya purchasing untuk daerah yang miskin itu menjadi sangat lemah karena vaskesnya itu juga terbatas dan SDM-nya juga terbatas. Oke, nah dari sini secara singkat saya akan mencoba membahas apabila tantangan-tantangan tadi tidak diselesaikan ya. Jadi kita membiarkan ya, jadi ada pembiaran. Itu terkait governance, itu melebarnya fragmentasi JKN dari sistem kesehatan dan meningkatnya inefisiensi tata kelola di berbagai level pemerintahan. Ini kalau kita tidak hati-hati betul ya untuk memperbaiki tata kelola. Kemudian melemahnya peran Pemda dalam monef mutu dan menangani defisit BPJS. Jadi Pemda bisa nggak peduli dengan defisit dan tidak peduli dengan kontrol mutu ya untuk pelayanan. Toh yang bayar pusat ya, jadi tidak ada semacam kewajiban, malah ada moral hazard ya. Kemudian juga semakin terhambatnya integrasi, optimisasi, dan interoperabilitas data JKN. Ini kalau kita lihat ini menjadi kunci betul untuk kedepannya. Kemudian mitigasi fraud ini juga akan semakin susah, dan peran HTA juga bisa turun. Nah, fungsi pendanaan ini juga meningkatkan, kalau kita biarkan ya, itu akan meningkatkan kesulitan mendapatkan revenue, dana tambahan. Kalau BPJS selalu bertumpu pada PBI APBN ya, yang menjadi penyelamat selama bertahun-tahun, itu betul-betul tidak masuk akal ya. Jadi ini mohon dilihat bahwa PBI APBN harusnya masuk ke mereka yang miskin dan tidak mampu. Jadi jangan dibebani APBN itu dengan PBI APBN semakin mahal, semakin besar, tapi tidak untuk mereka miskin dan tidak mampu. Nah ini, dan ini akan izin 1 menit lagi nih, Prof. Meningkatnya kesejahteraan sosial di masyarakat ya. Perbedaan akses dan mutu, dan juga defisit itu juga susah untuk diperkirakan, dan kebijakan kompensasi untuk mengurangi ketidakadilan semakin tidak terperhatikan. Terakhir ya, jadi ini Pak Gufron dan teman-teman BPJS ya, kalau ini dibiarkan, saya juga semakin melihat itu semakin menyimpang dari UD 45 ya, di mana memang kita harus punya sistem yang bagus, yang untuk semuanya, tapi negara itu khusus harus membayar yang miskin dan tidak mampu. Ya, ini tanggung jawab negara yang utama. Tidak harus membayar mereka yang mampu. Ya, nah ini saya kira satu hal yang perlu kita cermati. Ini perbedaan ideologis yang bisa berdebat lama ini. Ya. Kemudian juga Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS itu juga menerapkan asas keadilan sosial. Oke, saya kira demikian. Sebagai penutup, semoga BPJS mempertimbangkan solusinya. Dan saya yakin para pemikir, para manajer di BPJS paham betul mengenai masalah-masalah ini. Tapi bagaimana solusinya, termasuk kemungkinan kita berani tidak sebagai bangsa itu untuk merevisi Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS yang sudah berusia cukup panjang dan mungkin perlu direvisi dengan situasi terakhir. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas undangannya. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Poin-poinnya, agenda besar
yang barangkali nanti bisa disinergikan lagi antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan